아닌 다른 사람한테 끌린 적 있다, 없다. Annyeonghaseyo Cinggu, kali ini kita akan menceritakan alur drama Korea Red Balloon. Drama ini bercerita tentang persahabatan, tentang keluarga, dan juga perselingkuhan. Selamat menyaksikan. Awal persahabatan mereka dimulai dari sebuah lipstick. 20 tahun lalu saat Hanbada baru saja kembali dari liburannya mengelilingi benua Eropa. Ia bercerita pada teman-teman di kelasnya yang ingin mendengarkan bagaimana Eropa. Ia menjadi gadis yang dielu-elukan teman sekelasnya karena berasal dari keluarga kaya raya. Tanpa sengaja, tas berisi oleh-oleh dari Eropa itu terjatuh dan isinya berserakan. Salah satunya menggelinding ke arah Jo Eun-kang. Gurunya meminta agar benda itu diserahkan ke depan kelas. Tapi Jo Eun-kang enggan menyerahkan lipstik yang disembunyikan kakinya. Hanbada mendapat hukuman karena membawa benda itu ke sekolah. Ia harus membersihkan toilet perempuan. Jo Eun-kang berniat mengembalikan lipstik itu pada Hanbada saat Hanbada membersihkan toilet. Namun Hanbada menolak karena ia juga membelikan satu untuk Jo Eun-kang. Merasa tidak ingin berhutang budi, ia membantu Jo Eun-kang membersihkan toilet itu. Sore itu hujan turun, payung Jo Eun-kang ternyata rusak. Jo Eun-kang menerobos hujan meskipun basah, lalu Hanbada menawarkan tumpangan, tapi Jo Eun-kang menolak. Hanbada memberikan sebuah payung pada Jo Eun-kang. Ia beralasan jika dirinya menyukai hujan. Keduanya tertawa bersama setelah sebuah mobil membasahi pakaian mereka dengan air genangan hujan itu. Hanbada dan Jo Eun-kang mengikat tali persahabatan sejak hari itu. 20 tahun berlalu, hari itu Jo Eun-kang diminta Hanbada mengirimkan perhiasan ke rumah kliennya. Tapi anjing pemilik rumah terus menggonggong saat Jo Eun-kang tiba. Merasa ketakutan, Jo Eun-kang terjatuh saat anjing itu semakin keras menggonggong dan kotak perhiasan itu terjatuh di lantai. Namun Jo Eun-kang mengatakan jika semua perhiasan di dalam kotak itu telah disematkan jadi tidak akan tergores. Klien Hanbada juga menggerutu karena tidak biasanya anjing itu menggonggong saat bertemu orang lain. Anjing itu hanya menggonggong saat melihat orang yang jahat. Klien Hanbada juga menitipkan kalung mutiara untuk Hanbada agar diperbaiki. Anjing klien Hanbada kembali menggonggong saat Jo Eun-kang berjalan keluar. Anjing itu menggigit kantong mutiara yang dibawa Jo Eun-kang. Jo Eun-kang berusaha merebut kantong mutiara itu dari gigitan sang anjing, tapi mutiara itu justru jatuh berserakan. Mau tidak mau, Jo Eun-kang harus memungut mutiara itu dan memberikannya pada Hanbada. Tapi ia kehilangan 3 mutiara. Hanbada memeriksa setiap mutiara yang diserahkan oleh Jo Eun-kang dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Jo Eun-kang kembali ke rumah klien Hanbada. Ia ingin mencari 3 mutiara yang hilang, tapi pembantu rumah tangga itu melarang karena atasannya akan memarahinya. Jo Eun-kang memberikan uang pada perempuan itu. Jo Eun-kang diminta kembali malam nanti saat anjing itu telah tertidur. Jo Eun-kang membalut lukanya dengan plester sebelum mengajar les privat di beberapa tempat. Sebenarnya les privat adalah pekerjaan utama Jo Eun-kang, hanya saja ia juga membantu Hanbada saat ia senggang. Setelah selesai memberikan les pada muridnya, Jo Eun-kang bergegas menuju kediaman customer Hanbada untuk mencari 3 mutiara yang hilang di halaman rumah itu. Jo Eun-kang harus berhati-hati agar tidak membangunkan sang anjing. Jo Eun-kang berhasil menemukan 3 mutiara itu. Ia tidak ingin Hanbada mengalami kerugian karena kelalaiannya. Jo Eun-kang bergegas mengantarkan mutiara itu pada Hanbada. Hanbada meminta Jo Eun-kang agar masuk terlebih dulu untuk istirahat, tapi Jo Eun-kang menolak. Hanbada meminta suaminya mengantar Jo Eun-kang untuk pulang.
Hanbada meminta suaminya mengantar Jo Eun-kang. Di perjalanan, Go Cha-won meminta Jo Eun-kang dan kekasihnya Kwon Tae-ki bermain bowling bersama. Di pertandingan lalu, Go Cha-won dan Hanbada kalah, jadi Go Cha-won meminta pertandingan ulang. Go Cha-won mengatakan jika Hanbada ingin merayakan kelulusan Kwon Tae-ki di villa yang pernah mereka kunjungi dulu. Go Cha-won melihat lutut Jo Eun-kang terluka. Go Cha-won menghentikan mobilnya di Toserba untuk membeli alkohol dan plester. Go Cha-won mengobati luka Jo Eun-kang dan meniupnya agar Jo Eun-kang tidak merasa pedih. Jo Eun-kang menawari Go Cha-won menyantap mie instan karena mie instan adalah makanan favorit Go Cha-won. Anggap saja ini adalah bayaran karena Go Cha-won telah mengobati luka Jo Eun-kang. Keluarga Jo Eun-kang terdiri dari seorang ibu yang bekerja di sebuah kedai makanan, ayah Jo Eun-kang bekerja sebagai supir taksi, adik Jo Eun-kang bernama Jo Eun-san yang bekerja di pusat pengisian bahan bakar, dan seorang paman dari pihak ayah yang menumpang tinggal di rumah itu setelah bercerai dengan istrinya. Jo Eun-kang memiliki seorang kekasih bernama Kwon Tae-ki yang sedang menunggu pengumuman penerimaan pegawai negeri sipil. Hari itu nama Kwon Tae-ki masuk ke dalam daftar pegawai yang diterima. Meski Jo Eun-kang telah mendukungnya selama 4 tahun, Kwon Tae-ki tidak lantas memberitahu Jo Eun-kang jika dirinya lulus. Hari itu Kwon Tae-ki berpura-pura sedang tidak enak badan agar Jo Eun-kang meninggalkannya sendiri. Ji Nam-chul adalah menantu tertua di keluarga Go Cha-won. Ia menikahi kakak perempuan Go Cha-won. Ji Nam-chul menjadi penerus perusahaan ayah Go Cha-won yang mengelola besi bekas. Keluarga Go Cha-won tidaklah harmonis. Ibu dan kakak Go Cha-won bukanlah perempuan yang taat pada ayah Go Cha-won. Keduanya bahkan menjalani operasi plastik di hari peringatan leluhur Go Mul-sang. Go Mul-sang, ayah Go Cha-won, kerap merasa kesepian karena keluarganya tidak ada yang memperhatikannya. Jo Eun-kang bahkan harus turun tangan membantu persiapan peringatan leluhur Go Mul-sang. Hanbada yang seharusnya berada di sana juga telah datang karena urusan pekerjaan. Siang itu tanpa sengaja Yang Ban-suk, ibu Jo Eun-kang, memergoki putri keduanya bekerja di pusat pengisian bahan bakar. Ia murka karena putrinya harus mengenakan pakaian yang serba minim. Yang Ban-suk menyeret putrinya untuk pulang. Ia tidak mengizinkan putrinya bekerja di sana. Jo Eun-kang mengetahui jika adik dan ibunya berseteru karena pekerjaan itu. Ia membuat janji temu dengan Ji Nam-chul. Keduanya sepakat untuk bertemu di sebuah kafe. Jo Eun-kang meminta Ji Nam-chul memberikan pekerjaan untuk adiknya, tapi posisi akuntan di kantor Ji Nam-chul telah terisi. Jo Eun-kang mengatakan jika ia masih menjaga rahasia Ji Nam-chul tahun lalu hingga saat ini. Ji Nam-chul memutuskan akan memecat akuntan di kantornya dan menggantikannya dengan Jo Eun-san. Malam itu, Kwon Tae-ki merayakan kelulusannya bersama teman-temannya di sebuah kafe malam. Tanpa sengaja, Hanbada melihatnya dan segera menghubungi Jo Eun-kang. Hanbada mengucapkan selamat atas kelulusan kekasihnya, tapi Jo Eun-kang merasa tidak tahu karena Kwon Tae-ki belum memberitahunya. Akhirnya, Jo Eun-kang mendatangi klub itu. Semua terasa kikuk karena kehadiran Jo Eun-kang. Jo Eun-kang akhirnya membayar tagihan Kwon Tae-ki dan teman-temannya, kemudian mengantar Kwon Tae-ki kembali ke rumahnya. Setelah tugasnya selesai, Jo Eun-kang kembali ke rumah. Malam itu, Hanbada dan Jo Eun-kang memimpikan hal yang sama. Mereka bermimpi Jo Eun-kang dan Go Cha-won saling berciuman. Rencana perayaan Kwon Tae-ki akan dilakukan. Jo Eun-kang dan Kwon Tae-ki berbelanja untuk menyiapkan semua keperluan makan malam mereka nanti. Kwon Tae-ki menggerutu karena berada di bus yang sempit. Mereka kesulitan membawa barang belanjaan.
Jo Eun Kang menyiapkan semuanya sendiri, mulai dari meniup balon hingga memasak hidangan makan malam untuk mereka. Menjelang sore, Go Chawon dan Han Bada akhirnya tiba. Mereka membawa kue. Kedua pasangan itu meneguk wine bersama. Go Chawon minum bersama Han Bada, tapi Kwon Taiki mengabaikan Jo Eun Kang. Han Bada meminta Jo Eun Kang dan Kwon Taiki agar segera menikah tahun ini. Go Chawon menyahut jika memang memiliki tekad besok pun mereka bisa menikah. Lagi pula Kwon Taiki akan mendapatkan banyak pensiun. Setelah menjadi PNS tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Kwon Taiki tampaknya tersinggung. Kwon Taiki mencela mungkin Go Chawon akan segera pensiun setelah tangannya mengalami tremor. Go Chawon adalah seorang dokter kecantikan yang melayani operasi plastik. Situasi berubah tidak menyenangkan. Mereka memutuskan memutar musik dan menari di tepi kolam renang itu. Jo Eun Kang dan Han Bada tampak sangat menikmati alunan musik. Saat turun hujan keduanya tetap menari. Go Chawon memperingatkan Kwon Taiki agar tidak bersikap melebihi batas. Go Chawon mungkin tidak nyaman karena ucapan Kwon Taiki tadi, atau karena Kwon Taiki memandangi tubuh Han Bada yang berpakaian seksi. Kwon Taiki meradang. Ia memutuskan untuk meninggalkan villa itu meski di luar sedang hujan lebat. Jo Eun Kang memohon agar Kwon Taiki menahan hati demi dirinya. Emosi Kwon Taiki mulai terkontrol. Ia membawa sebuah alat pendeteksi kebohongan untuk bermain. Satu persatu dari mereka mulai mencoba alat itu di genggaman tangan mereka. Kemudian yang lainnya akan mengajukan pertanyaan. Alat itu akan mendeteksi apakah mereka berbohong atau tidak. Mereka tampak bahagia karena alat itu cukup menghibur. Hingga akhirnya giliran Jo Eun Kang menjadi peserta selanjutnya dan ia mendapatkan pertanyaan yang cukup sulit. Kwon Taiki bertanya apakah ia pernah tertarik dengan seseorang selain dirinya. 다른 사람한테 끌린 적 있다, 없다.